Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime Bible Adventure bersama Faith, Hope, and Love. Selamat mendengarkan. Faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Ku punya iman, ada pengharapan, ku punya kasih. All because of you. All because of you. All because of you. All because of. All because of you. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Ia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama dengan Kak Jenny dan teman-teman kalian dari Kids GB Sukawarna dalam siaran sore hari ini Bible Adventure bersama Faith, Hope, Love dan juga Kids Warrior of God.
Seperti yang Kak Jenny sudah sampaikan di waktu-waktu sebelumnya, kita akan menggunakan waktu-waktu ini untuk lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan ya. Yuk mari sama-sama sore hari ini sebelum kita melanjutkan, kita mau berdoa sebentar ya. Kita minta Tuhan memimpin dan memberkati sesi kita sore hari ini. Ayo ikuti Kak Jenny berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau menjaga saya, Engkau memelihara saya, beserta seluruh keluarga saya. Terima kasih Tuhan untuk jawaban demi jawaban doa yang Tuhan nyatakan di tengah bangsa kami Indonesia. Sore hari ini kami mau kembali berdoa kepadamu sambil mengangkat pujian dan penyembahan kami dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah Tuhan dalam pertemuan sore hari ini, biar kami semua boleh mengalami kehadiran-Mu di tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang sudah siap sama-sama katakan amin ya. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita sebentar yuk. Sebelum nanti dengan teman-teman kalian kita mengenaikan beberapa pujian ya. Kita menyembah Tuhan dan mulai menaikkan doa-doa syafaat kita. Ayo sama-sama kita buka kitab Yohanes pasal yang kelima ya. Kitab Yohanes pasal yang kelima. Kakak mau kita baca 2 ayat saja ya. Ayat 8 dan ayat 9. Oke, sudah siap? Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 5 ayat 8 dan 9 ya. Oke, 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Adik-adik, ayat yang kita baca ini adalah bagian dari kisah penyembuhan ya. Kisah penyembuhan yang waktu itu terjadi pada hari Sabat di kolam Bethesda. Jadi adik-adik di Yerusalem itu ya ada sebuah kolam ya yang disebut kolam Bethesda. Nah, rupanya di sana itu ada satu kebiasaan yang unik adik-adik ya. Di kolam itu rupanya ada serambi gitu ya, ada seperti teras-terasnya gitu ya. Di mana orang-orang tuh yang banyak orang-orang sakit berbaring di sana adik-adik ya. Dikatakan yang buta ya, yang timpang ya. Wah, pokoknya orang-orang sakit itu banyak menunggu di sana. Kenapa? Karena rupanya sewaktu-waktu kolam Bethesda itu akan digoncangkan sama siapa? Sama malaikat Tuhan ya. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan akan turun ke kolam itu dan digoncangkan airnya ya. Dan dikatakan bahwa siapa yang duluan masuk ya ke kolam itu ya, sesudah adanya goncangan itu akan jadi sembuh adik-adik, apapun penyakitnya ya. Yang buta jadi melihat ya, yang timpang jadi berjalan lagi ya. Wah, makanya gak heran ya, orang-orang sakit itu mereka menunggu di sana adik-adik ya. Mereka memenuhi serambi itu karena mereka juga menunggu-nunggu ya, di mana kolam itu digoncangkan supaya mereka bisa masuk dan sembuh adik-adik ya. Nah, satu kali adik-adik Yesus ke sana ya, dan dia melihat ada seseorang ya yang sudah lama sekali menderita sakit lumpuh ya, menderita sakit lumpuh adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak berapa lama orang itu sudah sakit? Hampir 40 tahun adik-adik ya. 38 tahun. Wah, kalau mungkin dia sakitnya dari anak-anak, berarti sampai dia jadi dewasa ya, sampai mungkin jadi om-om gitu ya. Wah, dia sakit adik-adik. Kasihan banget ya, sakitnya lama sekali ya. Dan dibilang bahwa karena sakitnya itu dia cuma bisa berbaring adik-adik ya, karena dia tidak bisa melakukan ya seperti orang-orang sehat lainnya ya. Dia hanya bisa berbaring di sana. Nah, Yesus melihat adik-adik ya, dan Yesus tahu ya bahwa dia sudah lama menderita sakit. Lalu Yesus tanya, "Mau nggak kamu sembuh?" Gitu ya, "Mau nggak kamu sembuh?"
Coba adik-adik, kalau ada yang sakit gitu ya, terus ditanya kamu mau sembuh nggak? Jawabnya apa? Pasti mau, betul nggak? Mau pasti. Ya, siapa sih yang mau sakit adik-adik, betul nggak? Ya, semua pengen punya badan yang sehat, pengen punya badan yang kuat, betul nggak? Ya, nah adik-adik, orang ini bukannya menjawab mau, ya. Dia tuh mungkin begitu sedih karena dia udah berpuluh-puluh tahun sakit, ya. Dan dia mungkin sudah berobat ke sana kemari tapi nggak kunjung sembuh adik-adik, ya. Bahkan waktu dia datang ke kolam itu dia bilang, Tuhan, nggak ada orang yang bantuin aku Tuhan. Kalau kolam itu digoncang nggak ada yang bantuin aku ke sana, ya, karena dia terbaring adik-adik, ya. Mungkin dia sambil harus geser-geser badannya adik-adik, ya, harus mungkin sambil ngesot gitu kali ya. Gimana caranya dia mendekati kolam itu? Dan dia bilang, Tuhan, saat kolam itu goncang karena nggak ada yang nulungin aku, ya, orang lain udah duluan. Dia bilang gitu ya. Jadi istilahnya saya nggak kebagian terus, ya. Duh, kasihan ya adik-adik, ya. Orang ini mau sembuh, ya. Makanya dia ada di kolam Bethesda, ya. Tapi karena sakitnya, ya, sekalipun dia ada di kolam itu, ya, dikatakan nggak ada orang yang bantu dia, ya. Kolam digoncangkan sama malaikat pun dia nggak kebagian lagi. Kasihan banget ya adik-adik, ya. Tapi saat itu juga Yesus bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Adik-adik, ajaib, ya. Dengan perkataan yang Yesus katakan itu, Alkitab bilang saat itu juga, ya, saat itu juga, detik itu juga, ya, orang itu sembuh, ya, segala sakitnya hilang adik-adik, ya, segala sakit yang membuat dia terbaring, segala sakit yang hanya membuat dia tidak berdaya selama 38 tahun, dikatakan sakitnya hilang adik-adik, ya. Orang itu sembuh saat itu, bahkan dia angkat tilamnya dan berjalan. Wah, puji Tuhan, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Adik-adik, luar biasa, haleluya. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin adik-adik, ya. Dia sanggup melakukan yang tidak bisa dikerjakan oleh yang lainnya, ya. Dia bisa melakukan yang menurut orang mustahil, tapi bagi Tuhan Yesus gak ada yang mustahil. Amin adik-adik, karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia yang sudah menciptakan, ya, seluruh isi dunia ini, ya, bumi kita, seluruh alam semesta, dia yang ciptakan. Dia Maha Kuasa, ya. Tidak ada yang tidak bisa dia kerjakan, dia bisa lakukan, ya. Yesus cuman dengan bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saat itu juga sakit orang itu yang sudah yang sudah membuat dia terbaring selama 38 tahun hilang adik-adik, lenyap. Adik-adik, Mazmur 8, ya. Mazmur 8 berkata kepada kita, yuk kita baca sebentar yuk apa yang dikatakan Mazmur 8, ya. Yuk sama-sama buka Mazmur pasal yang ke-8, ya. Apa yang dikatakan Mazmur pasal 8, ya. Ayat yang ketiga kita mau baca sama-sama, ya. Mazmur 8 ayat 3 bilang, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam, ya. Adik-adik, Mazmur ini bilang, ya, Tuhan udah kasih di mulut kamu sekalian dari sejak kamu bayi, ya, dari sejak kamu belum bisa ngomong, kamu masih nyusu, ya, masih mimi, ya, ke mama kamu, ya. Dikatakan bahwa saat itu waktu kamu sekecil itu pun Tuhan sudah kasih kuasa di mulut kamu, ya. Katanya kuasa apa? Kuasa membungkam musuh dan pendendam, ya. Sama seperti ketika Yesus tadi, ya, dia berkata kepada orang lumpuh itu, ya. Yesus cuma bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, dan terjadi sesuai yang Yesus katakan. Adik-adik, kuasa yang sama Tuhan taruh di dalam mulut kita. Amin, ya. Kita pegang apa yang dikatakan Mazmur 8 ayat 3, ya. Di dalam mulut adik-adik, ya, sedari kalian masih kecil, ya, sedari kalian belum bisa ngomong, ya, kalian istilahnya masih mimi, masih bayi, ya, Tuhan bilang Tuhan kasih kuasa dalam mulut kamu. Nah adik-adik, mau nggak hari ini
dan hari-hari selanjutnya. Kita pakai mulut kita yuk. Kita pakai kuasa yang ada dalam mulut kita. Ya, seperti Yesus yang bilang sama orang-orang yang sakit ini, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Ya, Tuhan Yesus nggak bilang sama ya udah ya sabar ya gitu ya, karena dia dengan keadaan sakit. Yesus malah bilang bangun, ya, ayo kamu tidak boleh menyerah dengan keadaan kamu, ya, kamu bangkit, ya, kamu angkat tilam kamu dan berjalanlah. Dan benar adik-adik, seketika itu juga orang itu bangkit. Ya, ajaib adik-adik bukan? Ya, 38 tahun lamanya dia berbaring, tapi ketika Yesus berkata-kata, perkataan Yesus yang penuh kuasa membuat penyakit itu hilang. Adik-adik, di dalam mulut kalian Tuhan juga taruh kuasa. Kalau kita mau pakai kuasa itu lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, kita membesarkan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita mau mengatakan kebesarannya, kita mau naikkan doa-doa syafaat kita buat bangsa kita, buat lingkungan sekitar kita, buat dunia ini. Adik-adik, apa yang terjadi ya dengan orang-orang yang sakit ini, dia mengalami kesembuhan ya karena perkataan Tuhan. Ya, perkataan Tuhan menjadi nyata, maka kita pun ya yang menaikkan pujian, yang menaikkan doa-doa kita, Tuhan akan lakukan seperti apa yang kita naikkan dan doakan. Amin adik-adik. Yuk, karena itu sore ini ayo dengan teman-teman kalian ya, jangan hanya di rumah duduk mendengarkan, tapi buka mulut kalian ya, ikuti nyanyian-nyanyian yang ada ya, ikuti doa-doa yang ada ya. Yuk sama-sama kita gunakan kuasa yang ada dalam mulut kita. Amin. Ayo sama-sama kita naikkan pujian. Engkaulah Allah kami yang besar, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu lebih daripada yang dapat kami pikirkan dan doakan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Hallelujah. Shalom teman-teman, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita menaikkan satu lagu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Jiwa yang dahaga jangan dengan sukacita, bersorak-sorai hai semua orang-orang yang takut akan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Di tanganmu ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, yes Jesus. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, amin. Ku di hatimu, di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kita mau berbahasa roh, kita mau mengagung-agungkan nama Tuhan. Karena syikina nama Ela syikina Jesus. Kami selalu di pikiran-Mu Tuhan. Walau keadaan kami saat ini seperti ini, kami percaya Engkau masih memandang kami. Engkau masih menaruh kami di tangan-Mu. Engkau masih menaruh kami di pikiran-Mu Tuhan. Engkau gak pernah tinggalin kami Tuhan. Satu detik pun Kau gak pernah ya Tuhan Yesus. Karena syikina Jesus. Haleluya. Karena syikina nama Ela. Haleluya. Ku di pikiran-Mu, ku di tangan-Mu, di tangan-Mu. Haleluya. Ku di hatimu, di pikiran-Mu,
padamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesembuhan yang terus terjadi di tengah mereka yang terkena COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja lewat setiap doa-doa kami umat-Mu untuk menghentikan dan membinasakan virus COVID-19 ini. Dan kami juga percaya Indonesia dipulihkan dan disembuhkan di tengah pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk masyarakat yang terus mematuhi himbauan pemerintah. Kami berdoa untuk tenaga medis. Tuhan berikan kekuatan baru, semangat, kesegaran, sukacita dalam melakukan tugas mereka. Kami minta perlindungan Tuhan atas tenaga medis. Dijauhkan dari roh kematian. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka dan keluarga mereka. Haleluya, amin. Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintah desa, para gubernur, bupati, wali kota, camat, dan lurah-lurah yang terus bekerja sama dengan pemerintah pusat sehingga pandemi ini dapat dihentikan. Masyarakat terpelihara, kesejahteraannya, dan kehidupan bangsa terpelihara. Kami minta hikmat dan kekuatan untuk Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran menteri. Dalam nama Tuhan Yesus, semua keputusan hanya membawa kebaikan buat bangsa Indonesia. Semua yang dilakukan berhasil. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas Engkau ya Tuhan yang telah memelihara bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menaungi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote ya Tuhan. Engkau memberikan perlindungan darah-Mu ya Tuhan untuk membentengi bangsa Indonesia dari berbagai serangan penyakit ya Tuhan. Kami tolak ya Tuhan sakit malaria di dalam nama Yesus, sakit DBD di dalam nama Yesus, segala roh maut dihancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami meminta kekuatan ya Tuhan untuk gereja-gereja ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberkati lingkungan sekitarnya ya Tuhan. Engkau yang menjadi terang kami ya Tuhan. Engkau yang membawa pengharapan ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kami minta hikmat Tuhan untuk para pengusaha di Indonesia. Kami minta semangat yang baru dan kekuatan supaya mereka kembali bangkit dalam pengharapan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan turun atas seluruh bangsa Indonesia. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat, kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami masih bisa mendengarkan radio ini pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersatu hati, kami mau bersyukur ya Tuhan Yesus atas janji Tuhan ya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan memakai Indonesia bagi bangsa-bangsa. Tuhan akan pakai anak-anak muda Indonesia ya Tuhan Yesus untuk memulihkan bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segera genapi ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga buat setiap anak-anak yang akan Kau pakai, semua anak-anak Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang pulihkan hatinya, Kau yang tarik ya Tuhan lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang gantikan ya Tuhan semangat yang patah ya Bapa dengan kekuatan yang baru. Kau berikan api Roh Kudus tercurah ya Tuhan bagi anak-anak Indonesia, bagi orang tua, bagi balita-batita, semua menerima Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa akan ada Pentakosta ketiga terjadi dari Indonesia. Akan ada pergerakan ya Tuhan Yesus, pergerakan Pentakosta ketiga, pergerakan dari timur ke barat ya Tuhan Yesus. Engkau juga yang melawat Indonesia Engkau lawat ya Tuhan Yesus. Ada kebangunan rohani di mana-mana ya Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus, akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Ada Pentakosta ketiga dari Indonesia Tuhan. Ada pergerakan dari timur ke barat ya Tuhan Yesus. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh Indonesia penuh Indonesia Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kemuliaan-Nya. Teman-teman yang di rumah, mau dimanapun kalian berada, kita bersama-sama panjatkan permohonan. Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Indonesia akan melayani Tuhan. Ada pemulihan jiwa-jiwa. Ada Pentakosta ketiga dimulai dari timur ke barat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita percaya dan kita akan terus berdoa dan mengatakan bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Mari menutupi doa kita sore hari ini, kita akan sama-sama membaca dari Yesaya 60. Kita deklarasikan hal ini terjadi atas bangsa kita, atas dunia ini. Ayo sama-sama kita deklarasikan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 dan 16b. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu,
Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Amin. Puji Tuhan adik-adik, terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Sore hari ini kita sudah menaikkan pujian, penyembahan dan doa-doa kita. Sampai jumpa kembali di Jumat yang akan datang, kita akan menaikkan doa-doa pujian kita kembali. Dan jangan lupa hari Minggu ini kita akan beribadah bersama di Radio Maestro pukul 3 sore. Tetap semangat, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Kau menjadikanku indah, berharga bagimu. Ku diciptakan sesuai dengan gambaranmu. Selamanya ku kan memuji Engkau. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Ku ada karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Ku percaya rancangan-Mu terbaik bagiku. Selamanya ku kan memuji Engkau. 'Cause I was made to worship You, and I was made to praise Your name. Segenap hati dan jiwaku memuja-Mu. Ku angkat tangan menyembah, puja dan syukur. Karena hidupku adalah penyembahan selamanya. Kau ku sembah. Bapakku
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime Kids Warrior of God. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.